Kalau Anda sedang berpikir tentang kesulitan ekonomi yang mungkin sedang melanda kehidupan Anda, maka saya ingin menguatkan Anda berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup yang Yesus berikan adalah hidup yang tidak dipengaruhi oleh berbagai situasi kondisi di sekitar Anda. Ketika seorang anak muda yang sangat kaya raya, Alkitab katakan, seorang pemimpin muda datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga, melihat kerajaan Allah?" Kemudian Yesus menyuruh dia untuk melakukan ke-10 perintah Tuhan. Kemudian anak muda itu dengan bangganya berkata bahwa, "Saya sudah sejak kecil melakukan semua itu, Guru. Apalagi yang kurang?" Dan Yesus berkata, kalau engkau pengen sungguh-sungguh sempurna, engkau harus menjual seluruh harta kekayaanmu, kemudian berikanlah itu kepada orang miskin. Maka kamu akan mendapat harta di sorga, kata Yesus. Terus nggak cukup sampai di situ. Setelah itu, kamu datang ke sini lagi dan ikutlah aku. Dan pernyataan ini sebetulnya adalah perkataan atau kalimat lain dari yang sudah biasa Yesus sampaikan kepada orang-orang yang hendak mengikut dia. Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengikut aku, dia wajib untuk menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya, lalu mengikut aku. Dalam Lukas 9 ayat 23 kita menemukan itu. Dalam Injil yang lain juga demikian, bahwa mengikut Yesus, seseorang harus sungguh-sungguh menghitung biaya atau harganya, bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan dan Guru yang perlu bayar harga total untuk mengikut dia. Dan Yesus seringkali menyampaikan bahwa untuk memiliki kerajaan sorga, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus rela melepaskan segala miliknya, baru bisa mendapatkan kerajaan sorga. Berkali-kali dengan perumpamaannya, Yesus berkata bahwa seseorang menemukan harta yang sangat berharga di sebuah tanah atau ladang, lalu dia dengan rela menjual seluruh hartanya supaya bisa membeli tanah tersebut di mana ada harta yang lebih berharga. Itulah harta sorgawi atau harta rohani. Nah, itulah gambaran kekristenan. Tapi kita melihat bahwa di hari-hari terakhir ini gambaran kekristenan begitu berubah total. Ketika Yesus justru menawarkan bahwa ikut dia itu penuh dengan penderitaan dan aniaya, namun ada harta karun rohani yang sangat berharga, yang berapapun harga yang kita lepaskan, sebetulnya nggak ada artinya dibanding dengan apa yang Yesus tawarkan, yaitu kekayaan sorgawi tadi. Namun hari-hari ini terbalik, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang justru menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk memperoleh harta di bumi ini, untuk memperoleh sukses keberhasilan di dunia ini. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan Injil yang sejati yang Yesus sampaikan. Bahkan ketika Yesus dicobai iblis di padang belantara, seperti yang kita tahu, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Salah satu tawaran iblis adalah, kalau engkau mau sujud menyembah aku, maka seluruh harta kekayaan, kerajaan di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena memang penguasa dunia ini Tuhan izinkan iblis untuk berkuasa seketika lamanya. Ya, memang betul ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bagi orang yang bertobat dan percaya. Tapi buat orang yang belum bertobat dan percaya Yesus, memang setan masih menguasai. Dialah ilah zaman ini menurut Rasul Yohanes, menurut Paulus, dan sebagainya. Jadi Yesus dulu menolak seluruh kekayaan, harta duniawi, kerajaan bangsa-bangsa, kerajaan duniawi, demi menyembah Tuhan. Tapi hari ini di dalam gereja banyak kali kita melihat justru orang menyembah Tuhan, datang ke gereja supaya dapat berkat-berkat jasmani, harta duniawi, kenyamanan hidup di bumi ini. Nah, itu sebabnya lewat pesan-pesan yang saya sampaikan ini, doa dan harapan saya adalah kita semua boleh dibangunkan. Terjadi kebangunan rohani, terjadi kesadaran rohani bahwa ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa sih pandangan Tuhan Yesus terhadap kekayaan? Nah, jawabannya terlihat jelas
di dalam percakapan Yesus dengan anak muda yang kaya tadi. Ketika anak muda itu disuruh melepaskan segalanya, kemudian mengikut Yesus, dia tertunduk dan pergi. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Rupanya kekayaan dia menghalangi dia untuk bisa mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Mengikut syaratnya, memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Itu syarat yang mahal. Seperti seseorang yang mau membangun sebuah gedung, Yesus bilang, dia harus duduk dulu dan hitung dulu berapa biayanya. Jangan sampai dia putus di tengah jalan. Atau seseorang yang hendak berperang melawan pasukan musuh, dia mesti hitung dulu kekuatan pasukan dia berapa. Jangan sampai dia dikalahkan. Demikian juga orang yang mau mengikut Yesus. Itu sebabnya ayat 24, lalu Yesus memandang orang itu, memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan gemparlah murid-murid, gemparlah orang-orang yang mendengar pernyataan Yesus. Jadi ini bukan perkara yang gampang. Itu sebabnya setelah percakapan tersebut, murid-murid kemudian tanya lagi, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, dapat apa dong? Kami sudah lepasin semuanya, lalu pengen ikut Yesus. Yesus pun gak menjanjikan hal yang jasmani, kekayaan materi, tidak. Dia hanya bilang kamu akan dapat banyak rumah, banyak orang tua, ayah, ibu, saudara. Kenapa? Karena sama seperti aku, gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Gak punya rumah yang tetap, aku pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Dan di mana-mana orang yang menerimaku, ya disitulah rumahku. Aku tinggal di situ sebentar, kemudian pergi lagi ke tempat lain. Dan mereka semua keluargaku, mereka yang menerimaku. Kemudian mereka melakukan kehendak Bapa. Itulah ayahku, itulah ibuku, itulah saudaraku laki-laki dan perempuan. Kurang lebih itu yang Yesus sampaikan. Kemudian kalau di hidup yang akan datang, kamu akan beroleh upah di surga. Sering Yesus ngomong gitu ya, sering saya sampaikan juga. Engkau akan mendapatkan hidup yang kekal dan juga upah di surga. Tapi Yesus tidak sama sekali mengajarkan pencarian berkat jasmani dan materi di bumi yang cuma sementara, di mana kita cuma numpang lewat. Di mana rumah kita yang sesungguhnya ini bukan di sini, tapi di sorga, di Yerusalem baru, di langit bumi yang baru nanti. Ya, Yerusalem baru akan turun dari sorga, bumi yang lama ini akan lenyap dengan unsur api di dalamnya. Tuhan create langit bumi yang baru dan kita akan ada di sana selama-lamanya. Itu harta kekal kita, itu warisan kita. Nah Bapak Ibu, pandangan Yesus terhadap kekayaan berbeda dengan pandangan orang-orang Farisi pada zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bahkan pandangan orang Farisi dan pandangan yang ada zaman gereja mula-mula itu masih ada sampai saat ini. Pandangan orang Yahudi kuno atau Perjanjian Lama itu masih ada mengenai kekayaan. Mereka memandang bahwa orang yang diberkati, orang yang berkenan itu seharusnya kaya. Seharusnya berlimpah dengan materi, kenyamanan hidup. Sebaliknya orang yang susah hidupnya, yang miskin, yang pas-pasan, berarti itu orang ada di bawah kutuk atau Tuhan kurang suka, kurang berkenan kepada orang tersebut. Nah, pandangan ini begitu marak ada di dunia ini. Bahkan di kalangan orang Kristen sekalipun. Ini bukan hanya pandangan orang non-Kristen, bukan hanya pandangan orang Yahudi di Perjanjian Lama, tapi juga di Perjanjian Baru dan mulai merasuk di gereja mula-mula, bahkan sampai di gereja modern. Dan Yesus dengan tegas sekali menolak hal tersebut. Itu sebabnya dalam khotbah di bukit, pertama-tama dia berkhotbah, salah satu ayat yang dia sebut adalah berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah empunya kerajaan sorga. Dan Yakobus juga menuliskan bahwa Tuhan memilih orang yang miskin di hadapan dunia, dalam pandangan dunia ini, untuk menjadi orang-orang yang kaya dalam iman. Bisa Bapak Ibu bayangin, kaya dalam iman, tapi miskin secara materi dan jasmani. Ini mungkin nggak? Sangat mungkin. Karena ada orang-orang yang berpikir kaya dalam iman, kenapa dia nggak pakai imannya untuk membuat diri dia menjadi tidak miskin setidaknya. Atau menjadi kaya secara materi, kan bisa pakai iman. Kerja pakai iman, semua pakai iman, berhasil, sukses loh. Karirnya juga maju, pasti uang datang. Kenapa dia nggak pakai imannya?
Saya juga bertanya begitu. Tapi Alkitab menegaskan bahwa orang-orang yang tulus dan murni di gereja mula-mula itu, mereka tidak mau menggunakan iman itu justru untuk mencari kekayaan materi. Karena jelas banget dikatakan Tuhan memilih orang yang miskin di mata dunia di hadapan banyak orang untuk menjadi kaya di dalam iman. Rupanya kekayaan rohani itu yang menjadi patokan seseorang menjadi kaya di hadapan Allah, dan itu yang Allah cari, bukan yang materi. Dan Yesus juga berkali-kali memberi peringatan, contohnya ketika dia berjumpa dengan orang muda ini. Yesus sampai bilang, begitu sulitnya orang yang beruang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena hatinya terpikat oleh hal-hal yang sementara, kemewahan dunia ini. Ya, zaman sekarang mungkin brand, barang mahal dan sebagainya. Ya kan? Hati manusia gampang sekali terpikat. Yesus tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Kalau itu memang bagian kita, karena Tuhan tahu bagian Anda dan bagian saya masing-masing. Kita semua ada bagiannya. Tapi kalau itu bukan bagian kita, kita kejar semua dipatok harus kaya, harus sukses secara materi dan jasmani finansial, maka itu menjadi sebuah hal yang melenceng dari iman yang benar, yang sehat. Nah, itu sebabnya pandangan Yesus terhadap kekayaan dan materi tidaklah sama. Nah, ini perlu diluruskan buat kita semua. Jangan sampai kita punya pandangan yang sama dengan dunia ini, bahwa sukses dan berkat perkenanan Tuhan dilihat dari jumlah benda yang kita miliki, merek yang kita pakai, kemahalan tertentu, ya, dengan menterengnya dandan kita dan sebagainya. Bukan itu yang menjadi patokan. That's why Tuhan menolak semua itu, dan Tuhan Yesus pengen kita fokus kepada kerajaan sorga. Lukas pasal 16 ayat 13 dan 14, ketika Yesus bilang, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Yesus dicemooh sama orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Rupanya beberapa orang Farisi ini, atau banyak di antara mereka, punya kekuasaan menyalahgunakan otoritas rohani untuk menelan rumah janda-janda. Korupsi uang terjadi, atau menggunakan uang persembahan untuk kekayaan pribadi mereka. Kemudian mereka menilai Yesus itu nggak berkenan. Yesus makanya dicemooh karena kemiskinannya secara jasmani dan materi. Ketika Yesus bilang tidak boleh mengabdi pada dua tuan, tidak mungkin kita bisa mengabdi sama Tuhan juga kemudian sama mamon atau sama uang. Kemudian mereka mencemooh Yesus. Artinya mereka menilai bahwa mereka lebih berkenan kepada Allah dengan kekayaan mereka dibandingkan dengan Yesus dengan kemiskinannya secara materi. Dan di sini kita bisa melihat sudut pandang orang Farisi yang mencemooh Yesus karena kemiskinannya. Bukan hanya karena ajarannya yang begitu lurus, tulus, benar, murni. Tapi karena mana buktinya? Kamu bilang kamu berkenan. Berkali-kali mereka bicara soal itu. Bahkan sampai di kayu salib, orang-orang Farisi ahli Taurat, bahkan orang Israel, orang Yahudi berkata, kalau memang Allah berkenan, Allah senang sama kamu, Allah mengasihi kamu, kenapa kamu nggak turun dari salib itu? Selamatkan dirimu sendiri, buktikan kau Mesias. Buktikan kuasamu, bukankah orang sakit sembuh, orang mati bangkit, dan sebagainya. Mereka mencemooh hampir apapun yang Yesus kerjakan, termasuk kemiskinan Yesus. Kembali kepada titik awal pertanyaan kita, Anda yang sedang khawatir masalah keuangan, finansial, dimanapun level finansial Anda, setelah mengenal kebenaran ini, Anda menjadi orang yang lebih kuat dan kokoh, tidak perlu khawatir, tenang. Orang mau pakai baju lebih bagus, orang mau punya rumah lebih kaya, lebih mewah, ya, orang mau punya kedudukan lebih tinggi, gaji lebih besar dan sebagainya, itu nggak mengganggu Anda sama sekali. Bahkan ketika Anda kesulitan untuk membayar kewajiban-kewajiban Anda, itu sama sekali tidak akan mengganggu kekuatan iman Anda. Karena saya tutup dengan satu ayat yang luar biasa. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Alkitab jelas bilang, jangan sampai kita jadi hamba uang. Karena tadi tanpa sadar kita mengabdi kepada mamon dan bukan kepada Tuhan. Kita menjadi khawatir tentang finansial, tentang keuangan, materi, kekayaan, apa yang kita miliki, apa yang kita nggak miliki. Kita sibuk lihat Instagram, membandingkan diri dengan orang lain. Kita lihat di Facebook, kita lihat di YouTube dan sebagainya. Sekarang memang itu yang ramai ditayangkan, ya kan? Seolah-olah itu impian manusia, ya kan? The dream of human flesh, kedagingan manusia. Supaya itu menggugah kita jadi pengen seperti itu dan itu hal yang tidak sehat secara alkitabiah. Dan Yesus menentang semua pandangan tersebut. Karena itu kalau kita mengerti ini, saya yakin kita tidak akan pernah khawatir, kita akan kuat. Tuhanlah penolongku, Tuhan yang membela kita. Gak perlu kita jadi hamba mamon, jadi hamba uang, hamba dari keserakahan. Kita tetap melayani Tuhan dengan yang terbaik, kasih Dia, lakukan apapun seperti untuk Tuhan. Dan saya yakin janjinya ya dan amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih buat pesan yang sederhana hari ini. Bahwa penting sekali kami belajar untuk menang atas segala kekhawatiran, terutama soal ekonomi, soal keuangan, finansial yang hari-hari ini semakin berat dirasakan oleh banyak orang. Dan juga termasuk anak-anakmu, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Hamba berdoa supaya semua orang punya sukacita yang melimpah-limpah, yang gak terpengaruh oleh keadaan apapun yang terjadi secara ekonomi di sekeliling mereka ataupun kepada mereka. Karena mereka tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan mereka set hati mereka untuk perkara-perkara ilahi, bukan yang duniawi. Mereka buang dari hati mereka perkara-perkara yang hanya sementara jasmani, termasuk salah satu pola pikir yang sudah kami bahas sepanjang pesan hari ini. Bahwa berkat Tuhan, perkenanan Tuhan tidak selalu dalam bentuk materi dan kekayaan jasmani. Dan Yesus menolak mentah-mentah semua pemikiran bahwa orang yang dikasihi, berkenan, disayang Tuhan, itu berarti orang yang kaya. Orang yang miskin, kurang ekonominya atau pas-pasan, berarti Tuhan kurang suka. Yesus menentang itu. Itu adalah pola pikir orang Farisi, pola pikir orang perjanjian lama yang belum memiliki pewahyuan lengkap bahwa Kristuslah hikmat kami, Kristuslah kekayaan kami, Kristuslah harta kami yang sejati, kekal, berlimpah-limpah dan yang paling berharga. Terima kasih buat kebenaran-Mu, ini membebaskan dan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa Engkau mampukan kami menerapkan pola pikir yang benar ini, sehingga sukacita kami tidak terganggu oleh apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. God bless you all.